Gue pernah ketemu di ruangan salah satu atasan. Gue buka, kok kayak berantakan gitu loh. Gue penasaran kayak kok berantakan terus dingin AC-nya. Biasanya mati tuh AC-nya tuh, gue dingin tuh. Dingin kok ada yang gerak-gerak tuh kayak sofanya. Kembali lagi di podcast Biril, Biril. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu. Nah, tamu ini tuh kebetulan dia tuh dulu ketua divisi di Divisi Knowledge and Innovation Department Research and Development. Dan kebetulan dia tuh dulu kadif gua. Kan dulu gue aktivis di KNI. Sekarang gue kan jadi kadep PR. Tapi orang ini tuh gue ya belajar banyak lah dari dia. Dia tuh juga kayak gak tahu ya, mungkin dia sabar atau kesel juga ngurusin gue dulu. Tanpa berbasa-basi panjang, ini dia Kak Dava. Halo Dav. Halo, mungkin sebelum gue mulai, kan tadi lu ngomong kan kalau misalnya lu belajar banyak hal dari gue nih. Banyak. Coba sebutin 3 deh. Waduh. Apa di 3 nih? Paling gue ini nih dari Dava tuh personalnya sabar banget aja. Oh benar. Ya Allah, sabar kan. Pokoknya semua setiap saat lulus dada aja, terus suka membantu. Dan dia tuh kadang unintentional atau ada intentional lain ya. Dia tiba-tiba neraktir gue pengen lagi sih abis ini ditraktir sama lu. Dah kangen aja. Boleh. Ya sebut aja mau apa. Ngomong aja apa. Rubicon 1. Aduh, itu telepon itu Mbak. Aduh, jangan bahaya. Oke. Gimana kabar? Baik. Ini Baik. abis magang sih ini, abis ke kantor tadi pagi. Oh. Sekarang magang di mana? Sekarang aku magang di Pink Corporation atau Paragon Inti Cipta Corporation. Di mana? Ya, itu di Blok M dekat Blok M situ. Oke sih, kerja situ oke sih. Nah, Pink itu tuh sebenarnya tuh satu communication agency yang fokus di marketing dan juga communication. Juga media juga, kayak promotor event juga ada juga situ. Jadi Pink itu tuh sebuah parents company dari anak-anak company ada banyak, ada 8 gitu. Nah, gua tuh bekerja di situ sebagai GA atau General Affairs, tapi dicatat di sini sebagai Public Relations. Termasuk juga ya kan kayak bikin dokumen, bikin surat-surat, termasuk juga kayak gitu. Lu kenapa bisa ambil di sana? Kalau boleh tahu. Kenapa gua ambil sana sebenarnya unik sih ya, karena kan posisinya kepepet ya. Udah deadline banget, kayak kalau nggak salah ya itu tuh sisa H-7 atau H-6 kalau nggak salah tuh udah harus dapat nih magangnya nih. Gue daftar di mana, di LinkedIn semua, daftar semua di Shopee, Tokopedia, daftar semua tapi nggak ada jawaban. Pas Jamie salah satu mantan kahim tahun 2021 deh. Satu ya, pas angkatan COVID. Dia kerja sana. Nah, dia waktu buka lowongan tuh, lihat intern General Affairs. Ya udah, coba aja. Gue juga nggak tahu General Affairs kerja gimana gitu loh. Gue juga Google, ternyata mungkin bantu company gimana, kayak cari vendor, saya apa gitu. Dan gue apply. Untungnya langsung dikontak sama Jamie. Jamie besoknya langsung dijadwalin buat interview. Oh, jadi ini the power of orang dalam ya? Wah, itu benar sekali. Itu bukan orang dalam juga sih, itu kayak power of koneksi. Lebih ke anak HI ya? Dibantu referral sih, segitu segitu. Dibantu koneksi ya? Benar. Lu di sana kayak pertama kali kan masuk kerja di agensi, terus kan kalau gue dengar tadi tuh kayak ngurusin promotor acara, iklan dan lain sebagainya. Itu pengalaman apa aja sih yang lu rasakan selama di sana tuh? Dulu kan sebelum gue masuk di Pink Corporation ini kan dulu gue kerja di Kementerian Perempuan tuh kan. Menurut gue tuh beda jauh banget perbandingannya gitu. Gue di kementerian tuh kurang lebih bisa dikatakan kerja gue cuman catat kayak notulensi apa dan ikut apa doang, udah gitu doang. Tapi kalau di agensi ini, wah isa rasa lu kerja kayak anak kantor, bukan magang malah. Real kantoran. Kantor isa rasa di prepare untuk turun di kantor kayak gimana rasanya. Untuk kayak lu harus kontak vendor secara langsung, harus temuin secara langsung, bisa gue pulang malam. Lebih unik sih, lebih kaget aja sih, kayak tiba-tiba kayak gini kerja gitu ternyata gitu loh. Beda banget bandingannya dari kerja kementerian gitu. Tapi berbanding lurus lah sama ilmu yang lu dapatin selama di sana. Karena kan kalau ya sedikit gue tahu lah, di sana kan kayak kerjanya lu sering lembur gak sih? Wah,
Seling. Kalau gue itu kan gue udah magang dari Agustus September kalau nggak salah sampai nanti Januari. Gue bisa hitung kalau lembur tuh seminggu bisa 2-3 kali. Oh. Sedangkan gue masuk jam 10, pulang jam 6 seharusnya ya. Tapi gue bisa pulang karena jam 7, jam 8. Aduh. Pernah waktu gue jadi panitia acara Olimpik itu kayak 17 Agustusan. Gue pulang jam 11 malam. Waduh. Dari acara sana. Terus nyampe dia udah Blok M, sedangkan rumah gue tuh di daerah Pikpuluit sana. Gue naik Gojek dingin-dinginan jam 11 malam tuh. 11 malam sampai rumah jam 1 pagi. Dari kunci gerbang semua tuh. Ya kayak di luar gua, kayak di hotel gua. Tapi seru nggak? Ya dibilang seru sih ya, karena kan di kementerian gue juga gak pernah ikut gitu ya. Kan ya kayak gue bilang tadi, gue cuma notulensi, ikut apa tuh gitu doang, kayak kalau nggak salah kayak beli makan gitu doang udah. Tapi di sini lu bisa kayak ketemu banyak orang, ngobrol, kan beda-beda agensi, beda company ya. Kan ada yang fokus di media, ada yang fokus di mana gitu. Jadi gue makin tahu gitu loh, kayak di dunia kerja apa aja gitu loh, nggak di kementerian doang itu. Jadi gitu sih, maksudnya kayak gue lebih tahu aja banyak hal. Nah, tapi ini kan kalau gue lihat ya kayak nggak terlalu HI, tapi menurut lu ini bisa disambungin ke HI gitu nggak? Menurut gue ada sambungin ke HI-nya. Bisa. Balik lagi kan gue, walaupun gue di General Affairs, gue tetap berhubungan sama klien-klien. Nah kebanyakan klien-klien tuh kayak contoh Bluebird kan itu menurut gue tuh bukan cuma nasional, di luar negeri juga ada mungkin yang pakai Bluebird juga. Nah itu bisa tuh gue kayak mungkin kontak buat bos-bos yang mungkin kayak mau pakai Bluebird di luar negeri. Nah itu gue bisa kayak kontak Bluebird-nya, hubungin gitu, diskusi gitu. Oh ini Bluebird yang taksi kan? Taksi ya, Bluebird, Game Udon. Lagi ya, tri apa signal kita ini, kalau kita itu ada itu klien juga ya. Telkomsel juga ada gitu. Nah itu kita kontak tuh, kita hubungin, kita diskusi enaknya buat gimana, kayak contoh buat kayak promo apa, kita kolaborasi gitu. Ada hanya sih ada dikit, tapi nggak kayak gimana banget, enggak. Tapi ada dikit. Tapi menurut lu nih, selain dari job desk ya, yang kalau tangkap dari tadi antara di Kementerian Perempuan kan tadi, ya, sama sekarang di Pins Group, ya benar. Perbedaan yang paling signifikan selain lu cuman ngerjain notulensi sama itu apa aja kira-kira? Yang pertama albunya, kayak working hour-nya itu sakit banget, kayak wah kerjanya non-stop gitu loh, dari pagi sampai malam pun kadang nggak selesai, kadang pulang pun kadang masih dicari juga kadang-kadang. Itu pun udah pas interview udah ngomongin, kamu siap gak kerja di luar jam kerja gitu loh. Nah itu kayak kadang Sabtu pun masih kontak juga, Sabtu Minggu gitu. So kerjaannya sih kayak kerjanya buat cuman notulensi kan dulu notulensi doang ya. Itu satu. Di sini lu bisa cari vendor, hubungin tiap jadi tuh aku tiap minggu gue tuh tiap minggu tuh harus gaji, cari apa kayak ngehandle gajinya, gaji OB, security, gaji karyawan, uang makan, gue ngehandle semua jadinya. Itu loh, tiap minggu nih sampai stand nih harusnya nih gue datang ke kantor, gue minta ke security, Pak minta dong jadwal yang masuk bapak aja penjaganya gitu, biar gue bisa setting nih masuk jam berapa aja. Habis itu gue bikin budgetnya, bikin vouchernya, bahkan naikin ke finance tuh keluarin duitnya, gue bagi-bagiin nanti gue minta sama staffnya, sama supervisor gue bagi-bagi nih. Siapa dapat apa gitu. Nah biasanya tuh kalau nggak salah tuh uang makan tuh 20.000 deh kalau nggak salah. Kalau misalnya datang sebelum jam 10, pulangnya setelah jam 7 itu 40.000 gitu. Hitungannya ya gitu. Nah itu kadang kan kita pulang bisa malam ya. Nah itu biasa ya dihitung tuh jam 8, 9, 10. Kadang ada, gue pernah lihat tuh ya, salah satu karyawan nginep sampai nginep ya. Kadang gue pernah kan, gue kerja sana juga kayak tiap pagi keliling ya, kayak cek kebersihan, cek toilet segala macam. Gue pernah ketemu di ruangan salah satu atasan, gue buka, kok kayak berantakan gitu loh. Gue penasaran kayak kok berantakan, terus dingin AC-nya. Biasanya mati tuh AC-nya tuh, gue dingin kok ada yang gerak-gerak tuh kayak sofanya, batanya itu semua. Pas gue nengok, ada orang lagi situ dia. Lu kira hantu ya? Iya hantu tuh, gue gak tahu gue dia gitu loh. Kayak ini orang ngapain gitu. Pas gue nanya OB itu, ternyata dia sering nginep situ gitu. Ternyata banyak, cuma dia doang. Ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 3, jam 4 ada juga gitu, bawa pulang gitu. Karena bisa dikatakan karyawan sana tuh jamnya fleksibel. Oh, jadi di kantor lu nih jamnya fleksibel. Jadi iya. Even lu datang jam 1 pagi, jam 1 siang, nggak apa-apa. Itu mungkin nggak berlaku di parents company Pink-nya, tapi di anak-anak ini ke Imadi, salah satu itu Imadi, W3P sama Matangin tuh ada yang kayak bisa nyampe jam 3, jam 4 itu nginep sana. Dia kayak berangkat jam 1, pulang mungkin jam
jam 4, jam 3 gitu, cuma jam 2 kerjanya gitu. Tapi harus selesai kerja itu tetap sih. Oh, tapi berarti kalau mau kerja di sana harus niat berarti ya? Niat dan Niat juga, dan mental. wah itu mental cukup, itu sih yang mentalnya cukup harus di note banget di highlight banget tuh si mentalnya. Sekarang juga di himpunan mental. Wah iya itu sebenarnya BFM itu bahaya. himpunan tuh udah mengajarkan gue sebenarnya sih, kayak udah menyiapkan bahwa gue bakal di ping ini mental gue bakal diuji. Ya benar sih, memang mental gue diuji dua-duanya sih. Berarti gue juga harus siap mental kalau magang. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya lu milih magang di swasta sama di kementerian, lu siap-siap aja. Perbedaannya jauh banget. Kalau di kementerian, mungkin atau ya kementerian gue mungkin kayak lebih kesepi ya. Tapi kalau gue kementerian kayak Menlu, di Kadin, nah itu mungkin kerjanya banyak ya. Tapi di gue tuh santai gitu loh. Kalau bisa ada event bekerja, kalau nggak ada ya udah gue cuma di kantor, Notulen. gitu. Kalau di swasta itu ada ya tiap hari kerja, nggak mungkin nggak ada, Gak mungkin gabut ya. nggak mungkin gabut. Gak mungkin gabut. Lu nyampe di kantor aja tuh udah kerja, gitu loh. Kalau swasta ya, kayak kebanyakan beberapa temen gue tuh ada yang kerja di Telkom, ada yang jadi TikTok, ada yang kerja di Shopee, atau Tokopedia tuh dari sampai kantor udah kerja gitu loh. Udah kerja, nggak gabut, kecuali bos lu cuti, itu beda. Cari waktu itu mah dah. Nah itu mah ya harus bisa lah disempet-sempetin gitu. Mungkin udah di penghujung acara ya. Nah, lu kan sekarang sudah mengalami nih satu di instansi pemerintah, satu di agensi yang jatuhnya swasta, non pemerintah lah. Pesan moral dong buat ya khususnya angkatan gua, angkatan B25 yang udah mau magang nanti, apa aja yang harus disiapin. Kayak ya jangan gini jangan gitu, dan lu harus ini harus itu. Oh ya, by the way, gue angkatan B24 ya, gue nanya guys itu. Jadi mungkin mau buat kalian yang B25 tuh cari yang nyaman. Lu cari dulu perusahaan atau instansi yang menurut lu oke di sana. Jangan kita main asal nama gitu. Jangan mau masuk Menlu karena nama doang gitu loh. Karena harus nyaman juga kerjanya. Karena percuma juga lu magang kan buat cari pengalaman ya. Kalau misalnya cari pengalaman boleh lah di kementerian. Kalau bisa mau cari uang saku lebih gitu boleh swasta. Itu gue selalu ngomong ke anak-anak B25 kalian gitu lah. Kalau misalnya mau cari di pengalaman yang banyak dan ketemu koneksi, bolehlah cari instansi kementerian kayak Kemenlu. Itu penting, Kemenlu bagus banget menurut gue ya. Kalau bisa cari uang saku lebih atau enggak kayak lebih ke swasta lah, kayak contoh promotor event, lu bikin acara, itu boleh di swasta. Itu doang sih. Jadi intinya research dulu lah mau di mana gitu. Harusnya dulu. Dan juga apply banyak aja. Di mana-mana apply aja. Cap-cip aja ya dulu ya. Karena jujur ya gue nyesel tau gak? Karena ini fun fact ya guys. Gue tuh abis seminggu sama magang di Ping ini, gue waktu daftar ada 15 company. Setengahnya tuh dia kontak gue suruh interview, ngajakin kerjasama gitu. Jadi menurut gue pelan-pelan saya aja gitu. Dan jangan langsung terima aja di ini, bikin perbandingan. Kayak oke nggak sama yang ini sama ini gitu. Karena gue juga agak ya nggak nyesel sih ya. Maksudnya kayak kenapa nggak coba yang lain gitu. Gak nyesel sih guys, gak nyesel. Jadi maaf ya guys, nggak, gue Ping itu oke kok, gue tempatnya kok gitu loh. Jadi ya bikin bandingan lah guys gitu intinya. Oke. Ya, berarti jangan terlalu buru-buru lah ya kayak angkatan gue. Lahan lah gitu. Tapi mungkin bisa kali Dav, kalau misalnya ada nih kayak misal gua atau teman gua yang lain belum ada tempat magang, info. Boleh juga. Jujur ya gue udah banyak guys. Kalau misalnya kayak, tapi baik lagi nyaman nggak kalian gitu. Nah kalau misalnya ada mau apa, gue kontak gue juga. Gue ada yang mencari tempat magang. Oke. Udah Dav, itu aja yang bisa gue tanyain ke lu. Dan thank you banget semua yang lu jawab tuh, kayak memberi insight baru mungkin ke adik-adik tingkat baru yang 26, 27, apalagi nanti yang 28 udah dikit lagi masuk deh kayaknya. Iya. Apalagi buat angkatan gue yang B25 magang, pusing banget nih semuanya magang. Nah, begitu saja buat kita hari ini ya teman-teman. Saya Fadel dan Dav bareng ya di Ubiril. Oke, boleh ya. Oke, gue yang mulai. Gue pamit dulu ya guys, sama gue Dava, anak B24. Pamit dulu guys. Oke, gue juga pamit. Podcast Biril, Biu Biril.